Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kami diberi kesempatan untuk berkumpul pada saat ini di dalam persekutuan kami ya Bapa. Berkatilah persekutuan kami ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan pimpin setiap kami dalam persekutuan kami saat ini. Terpujilah namamu Tuhan, besarlah kerajaan-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab terambil dari 1 Korintus 13 ayat 1. Demikian firman Tuhan, sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Renungan pada hari ini berjudul berkomunikasi di dalam kasih. Komunikasi adalah salah satu anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia. Melalui komunikasi, kita tidak hanya menyampaikan informasi, namun juga berbagi perasaan, harapan, dan impian. Komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan hati manusia satu sama lain, memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang mendalam dan saling menguatkan. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap pesan yang kita sampaikan memiliki kekuatan yang sangat besar. Kekuatan ini dapat digunakan untuk membangun dan menghancurkan, untuk menguatkan atau melemahkan, untuk membawa damai atau menciptakan keretakan dalam hubungan kita dengan orang lain. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu, kita pun dipanggilnya supaya berkomunikasi di dalam kasih. Kasih adalah inti dari setiap bentuk komunikasi yang sejati. Tanpa kasih, kata-kata kita hanya sekedar bunyi yang kosong. Dalam kasih, komunikasi menjadi sarana untuk menyentuh hati orang lain, untuk menyampaikan pengertian, dukungan, dan penerimaan. Namun, perlu diingat bahwa kasih dalam komunikasi bukan hanya tentang bersikap manis
atau menyenangkan orang lain secara superficial. Lebih dari itu, kasih adalah tentang ketulusan, kejujuran, pengertian, dan kesabaran. Kasih tidak menuntut agar semua berjalan sesuai keinginan kita, tetapi kasih memampukan kita untuk mendengarkan, memahami, dan menghargai sudut pandang orang lain, meskipun itu berbeda dari apa yang kita yakini. Pertanyaannya, ketika kita berbicara, apakah kita benar-benar mendengarkan orang lain? Ataukah kita hanya menunggu giliran untuk berbicara? Apakah kata-kata kita membawa damai, penghiburan, dan kekuatan, atau justru memperkeruh suasana, menimbulkan luka dan kesalahpahaman? Melalui suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus dengan tegas mengingatkan kita tentang pentingnya kasih dalam setiap tindakan kita. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1, ia berkata, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna." Pernyataan ini menegaskan bahwa komunikasi tanpa kasih adalah hampa. Meskipun kita mungkin pasif berbicara, berbakat dalam menyusun kata-kata, atau memiliki pengetahuan yang mendalam, jika kata-kata kita tidak dipenuhi dengan kasih, mereka tidak memiliki makna sejati. Sebaliknya, mereka hanya menjadi kebisingan yang tidak menyentuh hati siapapun. Kasih dalam komunikasi juga mengajak kita untuk selalu berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Ada kalanya dalam kemarahan atau kekecewaan, kita tergoda untuk berbicara tanpa berpikir panjang. Kita melontarkan kata-kata yang tajam yang menyakiti perasaan orang lain. Namun, kasih memanggil kita untuk menahan diri. Kasih mengajar kita untuk berbicara dengan kelembutan, bahkan dalam situasi yang sulit. Kata-kata yang diucapkan dengan marah mungkin memberikan kepuasan sesaat, tetapi mereka seringkali meninggalkan luka yang mendalam. Sebaliknya, kata-kata yang diucapkan dengan kasih membawa penyembuhan dan kedamaian. Selain berbicara dengan kasih, kita juga diajak untuk mendengarkan dengan kasih. Mendengarkan adalah bagian penting dari komunikasi yang seringkali diabaikan. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain, bahwa kita peduli dengan apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Mendengarkan dengan kasih berarti memberikan ruang bagi orang lain untuk menyampaikan perasaannya, tanpa kita buru-buru menghakimi atau memberikan solusi. Ini adalah bentuk penghormatan yang dalam dan sebuah cara untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama. Mari kita belajar untuk berbicara dengan kasih, mendengarkan dengan empati, dan memahami dengan hati yang terbuka. Dengan berkomunikasi dalam kasih, kita tidak hanya membangun hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung, tetapi juga menjadi saluran damai bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembawa kasih-Nya di dunia ini, dan salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah melalui komunikasi yang penuh kasih dan pengertian. Semoga kita senantiasa diingatkan bahwa setiap kata yang kita ucapkan memiliki dampak. Mari kita gunakan kata-kata kita untuk memberkati, bukan untuk melukai, untuk membangun, bukan untuk menghancurkan.
Dengan demikian, kita tidak hanya mempererat hubungan kita dengan sesama, tetapi juga memuliakan Tuhan yang telah mengasihi kita dengan kasih yang tak terbatas. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami mengucap syukur Tuhan, karena dengan hikmat yang Kau berikan, kami dimampukan untuk terus dapat bertutur kata dengan baik, sehingga dapat menjalin hubungan yang lebih erat lagi dengan sesama kami. Kiranya Tuhan Yesus juga memberikan kami kekuatan untuk terus membimbing hati kami dan pikiran kami, supaya dalam berkata-kata dan bertegur sapa selalu diberikan hati yang bijak, penuh kasih dan saling menghormati satu sama lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa agar kasih karunia-Mu selalu memberikan kekuatan untuk terus melakukan perbuatan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.